Perkenalkan, nama saya Komandan Saputra Yasa dengan NIM 190111106, kelas 3B reguler sore, jurusan S1 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara atau strategi perusahaan untuk mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi barang pada masa pandemi COVID-19 agar perusahaan tetap bisa bertahan. Baik, cara yang pertama yaitu ketahui dan hemat biaya produksi. Anda sebagai pemilik bisnis UKM harus mengetahui dan mengalkulasikan terlebih dahulu berapa biaya produksi produk Anda. Biaya produksi sendiri merupakan akumulasi dari semua biaya-biaya yang Anda butuhkan. Dalam proses menghasilkan suatu produk atau barang, biaya yang dimaksud seperti pembelian bahan baku, biaya membayar karyawan, biaya operasional, dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan. Setelah mengetahui biaya produksi saat ini, coba untuk menghemat biaya produksi dengan tetap memastikan kualitas produk UKM. Anda dapat memulainya dengan hanya membeli kebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan saat ini. Menekan biaya overhead yang berhubungan dengan proses produksi. Anda juga dapat melakukan merawat peralatan produksi agar menghindari dari bisnis Anda membeli peralatan yang baru. Baik, cara yang kedua yaitu tekan biaya pengeluaran. Setelah Anda mengetahui biaya produksi yang dibutuhkan, Anda dapat membatasi dan memprioritaskan pengeluaran bisnis saat ini. Pertama, Anda harus membatasi pengeluaran dengan menghemat biaya produksi produk UKM. Selanjutnya, Anda harus memprioritaskan pengeluaran yaitu dengan memilih anggaran mana yang dianggap sangat berdampak terhadap bisnis saat ini dan anggaran mana yang harus dikurangi karena kurang atau justru tidak berdampak terhadap kegiatan bisnis saat ini. Cara yang ketiga, tunda inventaris dan ekspansi bisnis. Menambah inventaris atau mengekspansi bisnis memang diperlukan dalam peningkatan daya saing bisnis Anda. Tetapi untuk melakukan kedua hal tersebut, bisnis perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit sehingga akan berpengaruh lagi terhadap pengeluaran bisnis Anda. Kecuali jika Anda yakin bahwa penambahan inventaris dan ekspansi bisnis berpengaruh terhadap profit yang Anda akan dapatkan selama masa pandemi corona ini. Anda dapat menambah inventaris dan ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan laba yang didapatkan. Baik, cara yang keempat, lakukan promosi agar menambah penjualan. Anda dapat menawarkan promosi agar menambah penjualan karena pembelian pertama atau kedua dari konsumen belum tentu menghasilkan profit yang terasa bagi bisnis Anda. Berikan potongan harga untuk menarik konsumen dalam membeli produk UKM. Terlebih, Anda sudah mengetahui berapa biaya produksi yang harus dikeluarkan sehingga potongan harga yang diberikan tetap menjaga kestabilan keuangan. Selain itu, Anda juga dapat menerapkan strategi bundling dengan menawarkan paket yang menggabungkan beberapa produk. Misalnya, produk A dan produk B. Jika membeli secara bersamaan, maka harga yang ditawarkan lebih murah daripada hanya membeli produk A saja. Dengan melakukan promosi seperti ini, konsumen terus mendorong untuk membeli produk Anda selagi Anda sudah memperhitungkannya secara matang. Baik, cara yang kelima, siapkan rencana cadangan.
Bisnis UKM harus memiliki rencana cadangan, terutama di saat pandemi corona ini. Banyak hal yang terduga yang mungkin akan terjadi, misalnya biaya bahan baku yang meningkat ataupun pengiriman yang terlambat. Untuk menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, susun strategi dari sekarang. Bagaimana bisnis Anda tetap bertahan? Contohnya, Anda menyiapkan anggaran untuk situasi darurat tertentu atau menahan kredit agar Anda benar-benar mengambilnya ketika bisnis Anda memang membutuhkan. Baik, cara yang terakhir, perhatikan dan buat laporan arus kas secara berkala. Terus memperhatikan dan buat laporan arus kas secara berkala. Laporan arus kas dapat memprediksi pemasukan dan pengeluaran Anda pada periode berikutnya, sehingga Anda dapat merencanakan strategi bisnis yang tepat dan membuat keputusan yang lebih cepat. Anda juga dapat menggunakan software akuntansi online seperti Jurnal agar memudahkan bisnis dalam membuat laporan arus kas. Misalnya, Anda menggunakan software Jurnal. Anda tidak perlu lagi repot-repot mempelajari langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika membuat laporan cash flow perusahaan. Berbagai fitur sudah bisa dimanfaatkan.